Baik pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan Dr. Dwirianto SPA. Tentunya kita bakal sharing dan juga ngobrol tentang bagaimana perawatan terhadap bayi. Langsung saja kita sapa. Halo dokter, apa kabar hari ini? Baik ya? Halo, baik. Alhamdulillah baik ya dokter. Kalau kita berbicara mengenai perawatan bayi gitu kan, tentunya banyak sekali mitos-mitos yang berterbaran di masyarakat gitu ya. Contoh, kalau mamanya ada bayi kejang itu dikasih kopi. Itu sebenarnya hal-hal seperti itu tuh benar atau seperti apa sih dok? Bisa dijelaskan silakan. Oke, terkadang kita masih percaya ya dengan istilahnya ajaran-ajaran kita dari orang tua, betul. Dari adat-adat ya, kepercayaan orang-orang dulu gitu ya. Yang sebenarnya di satu sisi membawa kenyamanan secara psikis yang melakukan, tapi di satu sisi malah di sisi medisnya mungkin di sisi kurang medisnya, tepat gitu ya dokter. Tidak tepat ya. Oke, sebagai contoh untuk ibu-ibu ya yang punya bayi di rumah itu seringkali suka sampai sekarang ini masih pakai gurita. Gurita itu buat apa dokter? Gurita yang buat perut untuk itu, agar perutnya biar nggak, bahasa Pekalongan itu nglambreh gitu ya dokter ya. Jadi gurita itu dibilang ada yang supaya udelnya nggak bodong ya, atau supaya anaknya hangat ya. Kalau kita lihat mulai ditinggalkan ya. Jadi pemakaian gurita itu di rumah sakit, terutama rumah sakit yang di kota-kota besar sudah mengikuti yang anjuran benar dari ya. medis Jadi, gitu ya. Anjuran dari medis. Jadi gurita itu intinya kan anaknya hangat gitu ya, supaya hangat. Nah, ternyata kita pakein gurita itu malah kayak membuat engap dari pernafasan bayinya gitu ya dokter. Bayi itu kan nafasnya masih pakai perut tuh. Kalau kita kasih gurita yang kenceng, nanti malah sesak nafasnya. Ya, kadang-kadang malah suka bikin muntah dari si bayi tersebut ya. Tiba reflux itu malah nanti kalau reflux bisa bikin anaknya suara nafasnya grok. Oke, ya. Jadi kalau mamanya yang benar itu harusnya seperti apa sih dokter? Ya, sebenarnya kalau gurita itu istilahnya ya yang penting kan hangat ya. Jadi tidak perlu sebenarnya. Yang penting dengan pakaian katun yang bener, pakaian yang mumpuni gitu ya, memang yang memiliki bahan kualitas tebal yang bagus gitu ya, membuat bayi tersebut nyaman. Yang dianjurkan katun ya. Katun yang hangat, udah menyerap keringat ya. Nah, kemudian ada lagi tuh mitos-mitos seperti pemakaian bedong. Betul banget. Bedong, bukan gurita ya, bedong. Pakai jarik gitu ya. Jarik dilibet-libetin ke seluruh badannya si baby gitu ya, atau bayi. Ya, beberapa orang tua bilang bikin kakinya lurus gitu ya, padahal istilahnya malah tidak ada bukti itu. Sampai saat ini itu tidak ada bukti. Bikin kakinya jadi bentuknya bagus, nggak bengkok gitu, nggak ada bukti. Malah merugikan buat si bayi. Merugikannya apa nih dokter, kan boleh tahu? Ya, ternyata tidak ada bukti medisnya. Dan yang kedua sama tuh, bayinya jadi sesak kan. Malah mengganggu saluran pernafasan dari si bayi tersebut ya dokter. Ya, sehingga lebih baik nggak usah pakai. Intinya hangat kan tadi. Pakai pakaian yang cukup ya, kain katun, pakai topi, kemudian pakai minyak telon gitu ya, bisa ya dokter? Bukan, pakai ini apa? Sarung tangan, sarung kaki itu hangat ya. Nah, ini nih barusan nih, minyak telon. Minyak telon itu juga sama. Kita dari dulu kalau ada bayi baunya minyak telon gitu ya. Betul. Jadi tenang, ibunya tenang. Yang rawat juga tenang kan? Ya, nyium-nyium juga tenang ya. Karena bau sedap minyak telon. Padahal nggak boleh tuh. Nggak boleh dokter. Minyak telon itu kan intinya juga sama hangat ya. Supaya badannya hangat. Sebenarnya cukup dengan pakaian yang hangat ya. Gitu. Malah kalau yang nggak cocok malah nanti iritasi. Bisa iritasi dan alergi ya dokter ya. Waduh, ini memang satu pengetahuan lagi tentunya buat pemirsa yang ada di rumah. Banyak mitos-mitos yang sering kita temuin ya secara langsung ya dokter. Ternyata itu tidak perlu, bahkan bisa digantikan secara medis yang benar gitu. Ini beruntungnya kita bisa sharing dan juga ngobrol langsung bareng dokter spesialis anak, yaitu dokter Dwirianto ya. Dokter, kalau umpamanya kita pengen nih ibu-ibu yang ada di rumah ya khususnya
merawat anak yang simple, yang benar, yang semestinya itu seperti apa sih? Ya, jadi bayi ya, supaya soalnya kan yang agak Sensitif. orang khawatir kan anak Masih sakit itu kan lebih dikhawatirkan kalau adik bayi ya, betul, masih betul, mungkin betul. masih ini ya, nggak tahu ya, pengetahuan medisnya mungkin kurang. Selama ini kan taunya anak ya, ini Betul. saya lebih ke bayi karena ya saya rasa penting itu. Ya seperti kayak ini bayi baru lahir lah, tali pusat gitu ya. Tali pusat itu kan kadang-kadang dikasih, dulu masih ingat tuh kasih alkohol, kasih betadine ya. Sebenarnya nggak perlu. Oh, nggak perlu ya. Itu juga nggak benar. Istilah bukan nggak benar ya, apa ya, belum terbukti lah. Ya sampai sekarang nggak ada buktinya. Memang harus ditangani secara medis ya, dokter ya. Jadi tidak dengan menggunakan koin atau dan yang lain sebagainya. Ini ternyata banyak hal ya yang harus kita pelajari. Padahal itu sepertinya sepele gitu ya dokter ya. Tapi sepertinya kalau memang nggak perlu untuk dilakukan ya jangan dilakukan gitu ya. Lebih baik kalau umpamanya tidak tahu konsultasi ke dokter bayi gitu ya, agar penanganannya lebih tepat gitu ya. Oke deh dokter, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih pesan untuk ibu-ibu nih atau moms yang ada di rumah agar merawat bayi yang benar dan juga betul, yang simple, yang tidak percaya akan mitos-mitos yang bertebaran tentunya? Silakan. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau kita khawatir bayi kita sakit gitu ya, seorang bayi itu dia akan berkomunikasi ya, dengan cara dia menangis tuh, dia mau kencing, mau lapar, lapar gitu dia akan nangis tuh, ya. Nah kita ingat itu, kalau bayi nangis terus, entah itu dia mau BAB, periksa tuh, pampersnya kencing enggak. Kalau dia kencing, kalau dia berak, bisa tuh bayinya nangis rewel kan diganti. Kalau dia lapar, kita kasih ASI ya. Nah kalau ternyata masih rewel terus, nah kita waspada ya. Kadang ada tanda sign gitu ya bahwa bayi sakit itu kadang dia rewel. Dengan nangis terus menerus ya dokter ya. Di sini juga ada mitos tuh. Jadi kalau karena sering di bau tangan gitu, sering dipegang sama terus nangis gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mesti berpikir logis ya. Bau tangan, emang tangannya siapa gitu kan? Tangannya mengandung bakteri sampai menyebabkan sakit gitu ya. Jadi kadang ada kondisi tertentu ya yang menyebabkan bayi rewel terus. Seperti mungkin bayi perutnya banyak gasnya, ususnya ya, bayinya kolik, itu kadang-kadang dengan posisi tertentu kita malah memperbaikinya. Jadi nggak apa-apa kita gendong, malah nanti gasnya akan keluar, bayinya ngentut, bayinya bersendawa, nanti malah memperbaiki dari sakitnya itu justru gitu ya dokter ya. Gitu. Oke deh, terima kasih banyak dokter tentunya ya untuk sudah ngasih pesan ataupun saran untuk ibu-ibu tentunya ini yang masih memiliki bayi agar bisa merawat bayinya dengan betul dan benar dan tidak berpegangan sama mitos-mitos yang ada gitu ya. Terima kasih banyak Dokter Dwi, sukses selalu untuk tugas-tugasnya di Budi Rahayu, dan buat pemirsa yang ada di rumah tentunya jangan kemana-mana karena nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol ya, sharing tentang bagaimana sih sebenarnya praktek-praktek dalam merawat bayi yang betul dan juga yang benar, dan tentunya tetap hanya di program Dokter Go. Jangan kemana-mana.